saya. Oke? Iya, iya. Memang eh, kita ini sebenarnya berbeda dalam segala hal. Contoh dulu masalah Allah, Anda bilang. Allah itu di dalam Alkitab juga Tuhan berkata, Allah Yahweh berkata, jangan ada padamu Allah-Allah lain di hadapan. Oh gitu. Begini dia, saya menghargai iman saudara bahwa Anda meyakini Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan Anda juga, kan gitu. Tetapi Mas, kami juga berhak membantah hal tersebut. Karena sebenarnya Allah yang ada di dalam Alkitab yang bernama YHWH itu bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bilang Allahnya Alkitab tidak pernah mengutus nabi di luar bangsa Yakub atau Israel? Karena itu adalah perjanjian dia, Mas. Gitu dia. Karena itulah perjanjian di dalam Alkitab. Tuhan Allah Yahweh Bapa berkata bahwa hanya dari keturunan Ishaklah kuberitakan firmanku dan aku muncul di tengah-tengah mereka. Makanya Yesus sebagai sang firman Allah itu muncul di tengah bangsa Israel yang telah peradabannya udah tinggi biar bisa dicontoh oleh dunia. Begitu Mas. Jadi bukan berarti saya merendahkan Tuhan Anda, enggak. Tapi memang Allah kita berbeda. Tapi saya menghargai iman saudara ya, bahwa saudara meyakini bahwa Allah Yakub, Ishak dan apa adalah Allah Anda juga. Saya menghargai itu. Tetapi kami berhak membantah Mas. Karena memang pada faktanya Allah yang ada di dalam Alkitab itu berbeda. Karena Allah yang ada di dalam Alkitab mengasihi dan menghukum bangsa Israel bagaikan bapa dengan anak-anaknya. Sementara di dalam kitab Anda, Allah Anda sangat mengutuk bangsa Yahudi dan Nasrani. Itu jadi jelas berbeda Mas. Itu maksudnya. Ini sebenarnya nggak boleh lagi terjadi perdebatan antara kita. Karena kita itu memang berbeda. Itu sama kayak Hindu dengan Buddha, atau kita dengan Hindu, atau Hindu dengan Kristen. Sama aja. Kita nggak perlu berdebat. Itu dia. Segitu aja dulu Mas. Oke, saya tanggapi ya Pak John dan Pak Meme sekaligus ini dua-duanya nih. Tadi seperti saya katakan di Keluaran 6 nomor 3. Dan Bapak juga tadi kan berhak membantah. Saya juga berhak mengoreksi ya. Karena memang yang kami yakini dan kami imani adalah Allah yang disembah para nabi, termasuk disembah Abraham. Di sana dikatakan bahwa aku telah menemui Abraham bla 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 dan namaku belum aku nyatakan. Artinya di saat itu nama Allah itu belum dinyatakan atau belum diberitahu. Saya pertama akan membantah Meme ya tentang YHWH. YHWH ini beliau katakan bahwa itu adalah proper name, artinya adalah nama pribadi. Nah, kalau nama pribadi tidak akan terpengaruh bahasa, walaupun berpindah ke bahasa manapun sekalipun bahasa planet, nama tidak mungkin berubah. Tapi fakta yang ada di dalam kitab LAI, di terjemahan LAI, tidak ada satupun kata yang terbaca YHWH. Nah, faktanya ternyata ketika saya bertanya kepada orang Yahudi dan juga terjemahan di LAI, di sana dikatakan YHWH itu bermakna atau berarti aku yang ada dan yang telah ada. Artinya ini bukan proper name. Dan juga ketika orang Yahudi menyebut dengan sebutan Hashem, dan saya bertanya Hashem itu apa? Hashem itu artinya adalah sang nama. Ini juga bukan proper name. Dari jenis kalimat yang disebutkan jelas dua-duanya adalah bukan proper name. Nah, ketika Anda tadi menyebutkan bahwa Allah Tuhannya para nabi itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cross check seperti tertulis di kitab Yesaya bab 5 nomor 16. Dikatakan di sana diterjemahkan adalah Allah yang Maha Kudus dan Maha Tinggi. Nah, apabila dibaca dalam bahasa Arab, ini artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fakta yang kedua ya, di dalam Islam, Allah itu ketika mewahyukan Al-Quranul Karim kepada Rasulullah baginda Nabi Muhammad SAW, Allah ini menyatakan namanya yang tertulis di surat Toha nomor 14. Innani Allah la ilaha illa anta. Nah, artinya ketika Al-Quran diturunkan, nama Allahnya para nabi ini baru dinyatakan ketika diberikan wahyu kepada Rasulullah, yaitu Allah. Nah, ketika saudara Meme mengatakan bahwa Allahnya orang Kristen itu sama dengan Allahnya orang Yahudi, di dalam literatur Yahudi nggak pernah ada yang namanya Allah itu menjelma menjadi manusia, tidak ada. Bahkan seperti yang Bapak Albert tadi katakan, bahwa itu dikatakan bahwa tidak ada Allah itu mengutus nabi di luar dari bangsa Israel. Ini agak-agak tergelitik saya, karena
Sebelumnya itu seperti Abraham itu bagi kami adalah seorang nabi. Dan satu lagi Noah juga seorang nabi. Dan Noah dan Abraham ini bukan orang Yahudi. Nah, kalau oleh orang-orang Kristen dikatakan tidak pernah mengutus nabi dari luar bangsa Israel, jelas keliru karena faktanya Noah bukan orang Yahudi dan beliau adalah salah satu nabi. Tuh, seperti itu ya. Jadi ketika ada pengakuan bahwa nabi Tuhannya orang Kristen dengan Tuhannya orang Islam itu berbeda, secara pengakuan betul berbeda karena yang dituhankan oleh orang Kristen adalah Yesus alaihissalam. Artinya seperti apa yang digambarkan dalam nubuat-nubuat kitab Perjanjian Lama, kalaupun mereka klaim sebagai pribadi Yesus yang dinubuatkan, di sana tidak pernah ada nubuat tentang akan datangnya Tuhan, tapi yang ada nubuat tentang ada dan datangnya Nabi atau Mesias. Nah, apabila orang-orang Kristen itu mau mengklaim bahwa nubuat-nubuat itu adalah untuk diri Yesus, maka seharusnya diimani sebagai Mesias atau sebagai Nabi. Jangan sampai diimani sebagai Tuhan, karena tidak ada nubuat di Perjanjian Lama tentang menjelaskan bahwa Tuhan akan turun ke dunia. Tetapi Tuhan akan membangkitkan Nabi, akan mengutus Mesias dan sebagainya. Dan faktanya orang-orang Yahudi memang tidak pernah mengakui Mesias Yesus sebagai Tuhan, apalagi sebagai Tuhan, bahkan Nabi pun tidak mengakui. Nah, di situ akan terjadi dilema seperti saudaraku tadi bilang bahwa dilemanya adalah di orang-orang Kristen sendiri. Kalau Bang Neme mengatakan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, benar. Itu sebabnya ketika saudaraku tadi mengatakan sebagai orang-orang kafir. Karena orang yang dimaksud kafir adalah orang yang menolak kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang Allah yang diberitakan oleh para nabi. Semua nabi memberitakan tentang Allah Subhanahu wa taala seperti tertulis di Yesaya bab 5 nomor 16 dikatakan seperti itu, dan kemudian juga Yesus menjelaskan di Yohanes 17 nomor 8. Aku telah menerima firman-Mu dan aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Artinya Yesus hanya menerima firman dari Tuhannya dia. Dan ketika orang-orang Kristen ini menjadikan sosok Yesus sebagai Tuhan, ini kekeliruan, di mana menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang lain seperti yang dikatakan oleh Bapak Albert tadi, bahwa tidak boleh menuhankan yang lain, tidak boleh menyembah ilah yang lain. Tapi faktanya orang-orang Kristen menyembah ilah lain, yaitu Yesus, setelah ada Allah Bapa yang seharusnya sebagai Tuhan semesta alam. Seperti yang Yesus saksikan di dalam Yohanes 17:3 dikatakan bahwa hukum yang paling utama itu hidup yang kekal itu adalah engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Nah, ketika Yesus mengatakan hal ini, tidak pernah ada di situ dikatakan bahwa mengenal Allah kesatuan yang benar, tidak ada. Tetapi Yesus mengatakan Allah satu yang benar. Artinya hanya satu Allah dan tidak ada kesatuan dan trinitas. Dan juga di situ Yesus juga bersaksi tentang dirinya bahwa dirinya adalah utusan Allah. Di situ sudah jelas tergambarkan bahwa apa yang diimani oleh orang-orang Kristen tidak sama memang benar, tetapi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala inilah Allah yang dikenal oleh Nabi Yesaya sebagai Allahnya Israel dan Allah penguasa alam semesta. Tertulis di Yesaya bab 5 nomor 16. Nah, ketika bangsa Israel ini kemudian ingkar kepada apa yang diperintahkan Allah melalui para nabinya, dan termasuk ingkar kepada Yesus alaihissalam yang diutus kepada Bani Israel, dan kemudian mereka memengkokkan sejarah dan memengkokkan ajaran-ajaran beliau, maka turunlah Al-Quran untuk meluruskan segala sesuatu yang telah mereka bengkokkan. Makanya Al-Quran juga disebut sebagai petunjuk untuk meluruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang pendahulunya. Nah, disitulah ketika saudaraku tadi bilang Ustadz Alvan bahwa orang-orang kafir ini sebagai pengganti, ya benar. Dan apa orang-orang beriman ini yang diakui oleh Allah. Dan Bang Mehmet tadi mengatakan bahwa orang beriman, betul. Orang Kristen, orang Yahudi beriman, tetapi iman yang keliru. Kelirunya apa? Kalau orang Yahudi ada kedua keliruan. Pertama, tidak menerima Isa Al-Masih. Yang ketiga, tidak menerima baginda Nabi Muhammad SAW. Sementara orang Kristen ada kekeliruan karena tidak menerima Yesus sebagai Nabi, tetapi diterimanya sebagai Tuhan. Sementara juga tidak menerima baginda Nabi Muhammad SAW. Silakan dilanjutkan. Oke, saya tanggapi Pak Albert ya. Halo. Silakan. Sekarang. Dengar. Iya, jadi sebenarnya banyak yang akan saya tanggapi. Sebenarnya dari tadi itu saya dialog belum serius ya, tetapi karena diajak serius, oke kita seriusan. Jadi begini ya.
ketika Muhammad Sugito mengatakan orang Kristen itu tidak mengimani Yesus sebagai nabi tetapi malah mengimani Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya Anda ini sangat keliru jauh ya. Saya ingin mengatakan kepada Anda bahwasan Alkitab, gereja maupun bapak-bapak gereja maupun umat Kristen, kami tidak pernah menolak kalau Yesus itu adalah seorang nabi. Tetapi di satu sisi kami juga tidak pernah menolak bahwasan Yesus adalah anak Allah, Yesus juga adalah Tuhan, yaitu firman Allah yang menjadi manusia. Banyak. Jadi kalau Anda mengatakan kami orang Kristen menolak Yesus sebagai seorang nabi, ya Anda sangat keliru di sini. Ini satu kekeliruan Anda ya. Yang pertama. Yang kedua mengenai nama ya. Jadi begini, ketika kamu membaca di Keluaran 6 itu memang benar. Tuhan belum menyatakan nama itu kepada siapa. Tuhan belum menyatakan namanya itu hanya kepada Abraham, Ishak dan Yakub ataupun nabi-nabi yang lain. Tetapi Tuhan telah memperkenalkan namanya kepada Musa di Gunung Horeb, yaitu di Keluaran 3 ayat 14 sampai 16. Apa kata Tuhan kepada Musa di situ? Musa, 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 aku adalah YHWH, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhannya nenek moyangmu. Dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Artinya nama Tuhan yang disebut dengan YHWH ini yang menjadi proper name ini akan menjadi kekal selama-lamanya. Dan nama YHWH tidak akan pernah berubah menjadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan nama. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasan di zaman Muhammad Tuhan menyatakan namanya bahwasan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, saya katakan Anda sangat keliru jauh. Jauhnya ini bukan hanya sedikit tetapi 180 derajat. Ini yang kedua ya. Lanjut aja. Lanjut aja. Ini yang kedua. Yang ketiga, Anda mengatakan konsep Yahudi ataupun konsep para nabi itu Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Sebenarnya saya belum serius loh, tetapi Anda mengajak serius, maka saya ajak serius ya. Kita sama-sama serius, oke? Jadi begini, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Yahudi ataupun Tuhannya para nabi itu dia mempunyai konsep. Jadi Tuhan kami itu konsepnya tidak buntu. Jadi rancangan Tuhan itu bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang panjang. Artinya konsep dia ini berbeda-beda. Nah, berbeda-beda ini apa yang berbeda-beda? Baik. Ketika di zaman para nabi sebelum kedatangan Yesus, Tuhan itu mempunyai konsep ketika dia turun itu dia mengambil rupa awan. Artinya di situ sudah ada konteks inkarnasi, perubahan wujud. Di Keluaran 19 ayat 9 sampai habis, ketika bangsa Israel menuntut kepada Musa, bahwasan tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami, maka Tuhan dengar apa yang dikeluhkan oleh orang Israel. Maka Tuhan ingin membuktikan kepada bangsa Israel bahwasan dia bukanlah Tuhan yang mitos. Maka dia sampaikan kepada Musa, wahai Musa, sampaikan kepada bangsa Israel, dalam 3 hari kemudian aku akan turun berupa awan. Artinya konsep inkarnasi Tuhan di dalam perjanjian lama itu sudah terjadi. Tuhan bisa menjadi api, Pak, bisa menjadi awan. Artinya di zaman para nabi konsep Tuhan berinkarnasi sudah ada, Pak. Tetapi Tuhan menjadi manusia belum ada di zaman para nabi. Ya benar. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan itu mempunyai konsep, Pak. Maka di dalam kitabnya saya mengatakan bahwasan rancanganku bukan rancanganmu. Artinya rancangan Tuhan tidak akan mungkin rancangan manusia. Rencana Tuhan tidak mungkin rencana manusia, Pak. Maka ketika di zaman Yesus, rancangan Tuhan sudah berbeda, Pak. Konsepnya sudah berbeda. Di zaman para nabi, konsep Tuhan menjadi awan ataupun api. Tetapi di zaman Yesus, konsep Tuhan menjadi manusia. Nah, ini harus dipahami dulu. Kenapa orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai firman Allah yang menjadi manusia? Karena mereka tidak memahami firman Allah yang menjadi manusia. Mereka hanya memahami Tuhan yang menjadi awan ataupun api, tetapi menjadi manusia mereka tidak paham, Pak. Itu yang pertama, mengenai konsep di perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang keempat, ini yang terakhir ya, biar Anda paham ya. Alasan Tuhan harus menjadi manusia itu, jadi kami orang Kristen, kami itu bukanlah orang-orang iman buta. Kami itu bukan tidak punya akal mengimani seorang manusia jadi Tuhan. Yang pertama, kami tidak pernah menjadikan manusia sebagai Tuhan, tetapi kami jadikan Tuhan yang menjadi manusia. Jadi kami tidak beriman kepada manusia yang kami jadikan Tuhan, tetapi kami beriman Tuhan yang menjadi manusia. Anda harus bisa membedakan manusia dijadikan Tuhan dengan Tuhan yang menjadi manusia. Ini yang pertama, yang Anda harus dengar ya. Jadi alasan Tuhan harus menjadi manusia ya. Jadi begini, Anda harus ingat ya. Ketika manusia diciptakan, manusia itu diberikan kehendak bebas. Artinya manusia diberikan pilihan bebas.
Tetapi ketika manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih, ternyata manusia melanggar perintah Tuhan, Pak. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Akhirnya seiring berjalannya waktu, anak cucu Adam itu terus melakukan dosa. Sampai di zaman Nuh, manusia itu terus berdosa. Maka murka Tuhan turun terhadap di zaman Nuh. Apa kata Tuhan kepada Nuh? Naik ke atas kapal dengan anak-anakmu serta menantumu dan istrimu. Aku akan menenggelamkan bumi. Ini saking murka Tuhan kepada Nuh. Kenapa? Karena manusia sudah terlalu banyak berdosa. Tetapi setelah bumi ditenggelamkan, lalu Nuh dan anak-anaknya diselamatkan, maka Tuhan mengadakan lagi perjanjian dengan Nuh dan anak-anaknya. Mulai saat ini aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan kepada Nuh. Artinya walaupun manusia itu berdosa, Tuhan tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan loh. Tuhan berjanji kepada Nuh dan anak-anaknya, mulai saat ini aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan. Tetapi seiring berjalannya waktu, anak cucu Nuh terus melakukan dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah putus asa. Dia terus mengutus para nabi. Mulai dari Abraham sampai ke Ishak, Yakub, terus selanjutnya sampai ke zaman Musa. Tetapi pada kenyataan di zaman Musa juga, ketika Musa naik ke Gunung Sinai untuk berbicara dengan Tuhan, bangsa Israel yang tunggu di bawah, mereka malah membuat patung lembu dan mereka menyembah. Padahal itu di zaman Musa loh. Padahal Musa lagi berbicara dengan Tuhan di Gunung Sinai. Artinya manusia ini terus melakukan dosa. Seiring berjalannya waktu, manusia terus melakukan dosa, Pak. Apakah Tuhan akan membiarkan manusia terus berdosa? Apakah Tuhan akan menenggelamkan bumi lagi? Tidak. Dia sudah berjanji bahwasan, aku tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Ini janji Tuhan. Berarti seandainya manusia terus melakukan dosa, Tuhan tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Tetapi di satu sisi, Tuhan itu sangat benci terhadap dosa. Dia tidak mau manusia itu berdosa. Karena dosa itu akan membawa manusia ke dalam neraka. Sedangkan yang dia inginkan adalah manusia tidak berdosa supaya kelak nanti manusia, wah ini kok malah dipotong ini. Nyapa dan mau nanya berapa menit lagi. Ustaz Ali, bentar Ustaz Ali. Alamak. Enggak, mau ancang-ancang berapa menit lagi. Oh, iya. Kasihan kawannya belum ngomong. Oh iya ya. Ya sekitar 3 menit lah lagi, 3 menit hitung ya. Bener-bener ini orangnya takut. Ya 2 menit lah, 2 menit lah, 2 menit lah, oke. Aduh. Ya. 1 menit lagi, men. Sedikit lagi nih. Ya. Saya lanjutkan atau enggak ini? Akan 1 menit lagi, 1 menit. Oke. Jadi seiring berjalannya waktu itu manusia terus melakukan dosa. Apakah Tuhan harus menenggelamkan bumi? Enggak. Tuhan sudah berjanji kepada Nuh dan anak-anaknya bahwasan bumi tidak akan lagi ditenggelamkan. Apakah Tuhan akan terus membiarkan manusia berdosa? Enggak. Tuhan tidak menginginkan manusia berdosa. Yang dia inginkan adalah manusia tidak boleh berdosa, supaya kelak nanti manusia akan hidup bersama-sama dengan dia di surga. Itu yang diinginkan Tuhan. Maka jalan satu-satunya, dia harus turun ke dunia untuk menjadi manusia, dan dia harus menyelamatkan manusia dengan tangannya sendiri. Ini jalan satu-satunya. Karena janjinya dia tidak akan lagi menenggelamkan bumi. Maka di zaman Yeskiel, di Yeskiel 34 ayat 1 sampai habis, apa janji Tuhan kepada Yeskiel? Aku telah mengutus para nabi untuk menggembalakan umat-umatku, tetapi para nabi sibuk mengurusi diri mereka sendiri. Maka akulah akan menjadi lawan mereka. Aku akan menggembalakan umatku dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan kepada Yeskiel. Tuhan tuh marah kepada para nabi, salah satunya adalah Salomo, karena dia sibuk kawin sana sini, dia tidak sibuk mengurus umat Tuhan. Maka Tuhan berjanji kepada Yeskiel bahwasan, aku akan menjadi lawan mereka dan aku tidak akan mengguna lagi para nabi, tetapi aku akan mengembalakan mereka dengan tanganku sendiri. Ini janji Tuhan loh. Oke, baik. Maka di zaman Yesus Tuhan menjadi manusia, dia mengembalakan domba-dombanya dengan tangannya sendiri. Ini adalah Bang Alwan, Ustaz Alwan. Iya. Begini, memang diskusi ini harus terarah ya. Biar tidak bias gitu, melebar kemana-mana, melebar ke alasan Yesus turun ke dunia, inkarnasi, teofani, dan lain-lain. Padahal yang kita bahas di awal itu, apakah itu sosok yang sama atau tidak gitu loh. Jangan melebar-melebar. Ya. Dari tadi yang saya paparkan tadi, ya, tadi kan yang dipersoalkan itu tentang apakah Allah itu sama dengan yang diyakini oleh orang Kristen. Skisma perpecahan awal ketika terjadi perpecahan antara timur dan barat, ya, di mana gereja Katolik versus gereja Ortodoks Timur itu kan teologisnya yang berbeda. Selain juga ada politik. Tapi langsung kemudian lantas Bang Meme mengatakan
kami tidak sama. Nah sekarang ini mau percaya Kristen yang mana? Saya sudah sebutkan tadi Bambang Nursena, Ibu Rita Wahyu, bahkan Paus Sinoda. Ya, Paus yang tokoh tertingginya Kristen Ortodoks itu mengakui bahwa sosok yang dimaksud ya Allah itu. Tapi beda dalam konsep ketuhanan karena Islam tidak mengenal konsep Trinitas. Fokus ke situ dulu, itu dulu dibantah. Kenapa yang dibantah itu topik yang lain. Jadi belajar kita dalam diskusi itu fokus ke satu topik dulu. Bantah itu dulu gitu loh. Sebelum ke hal-hal yang lain. Nah, tadi melebar ya. Misalnya tadi katanya alasan dari Pak yang tadi turun itu, oh Tuhan kami beda. Karena di dalam Tuhan kami itu Tuhan yang penyayang. Sementara di Quran kalian, Quran maksudnya itu dia benci dengan Yahudi dan Kristen. Ini kalau baca Quran setengah-setengah gini ya, gitu. Apa dia tidak tahu misalnya ayat yang mengatakan Quran menjelaskan bagaimana pendeta-pendeta Kristen itu bisa jadi kawan dekat Muslim. Jadi itu tidak bisa dipandang bahwa seluruh orang Kristen itu di pandangan Quran itu buruk atau seluruh orang Yahudi misalnya buruk. Tergantung konteksnya, dia kafir harbi apa kafir dhimmi. Kafir dhimmi kafir yang bisa diajak bergaul, kafir harbi memang yang betul-betul memerangi Islam. Nah, itu kalau mau merujuk ke perjanjian lama misalnya, ya coba lihat saja misalnya kalau berbanding-banding kayak gitu, itu kita bisa mainkan itu. Misalnya kayak yang dipanggil botak-botak itu, lalu dua beruang keluar mencabik 42 orang anak-anak hanya gara-gara ngomong botak. Tuhan siapa itu? Kan biasa kalau anak-anak ngejek-ngejek orang kan biasa, tapi apakah dia harus dicabik-cabik oleh beruang? Apakah Tuhan harus membunuh 42 orang anak-anak? Kan tidak begitu. Dalam perjanjian lama, Biblos itu banyak narasi-narasi kayak gitu ya. Tuhan membunuh karena penasaran. Tuhan membunuh karena teledor. Ada itu. Orang yang tidak perawan hukumannya mati, dibunuh. Jadi Abang tadi itu memang by data agak kurang bagus datanya, ya. Itu Marcion, tokoh dari kekristenan awal, itu sampai nggak mau dia menerima perjanjian lama itu, karena menganggap Tuhan di perjanjian lama terlalu sadis. Ini dia doubling suaranya, tolong di mute dulu. Yang baru naik mungkin, ya. Marcion menolak itu perjanjian lama karena dia anggap sadis sekali nih Tuhan ini, makanya muncul inisiasi untuk buat buku perjanjian baru. Nah, kita kembali ke konteks Tuhan ini. Jadi tidak ada bantahan ya, clear ya. Jadi jangan lagi dinarasikan Tuhan kita beda. Nah, pertanyaan saya kembali, ini Kristen mana nih yang saya harus percaya? Apakah si Meme atau si Bambang Nursena, Daniel, pendeta Daniel, dan lain-lain yang mengaku itu sosok yang dimaksud Tuhan yang sama, atau si Meme? Iya kan? Maka benar kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, berkumpul 5 orang Kristen jadi 6 pendapat. Nggak tahu yang satu itu datang dari mana. Oke, cukup begitu aja. Iya, saya nambahin sedikit. Sesungguhnya hakikatnya kalau Allah itu ya seluruh alam semesta Allah itu sama, satu. Tetapi di dalam konteks manusianya menganggap karena mereka itu tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta langit dan bumi, mereka itu mencari Tuhan lain. Makanya Allah di dalam hukum Taurat, hukum yang pertama itu mengatakan sangat jelas, jangan ada lain di sisiku, di hadapanku. Jadi ketika Allah mengatakan hal demikian, mereka memang mencari Allah yang lainnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen itu, yaitu dengan mengalahkan Yesus yang sesungguhnya hanya seorang rasul atau seorang utusan dari Allah. Dan di sini yang saya maksud adalah perbedaannya ya. Perbedaannya yang disembah, kalau Allahnya tetap sebenarnya Allah itu ya satu, seluruh alam semesta yang menciptakan satu Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pengakuan mereka itu secara jujur membedakan tentang Allahnya mereka pribadi, ya itu karena mereka membuat Allah sendiri.
Seperti ada yang tertulis di dalam Alkitab bahwa sesungguhnya bahwa Allah membangkitkan Yesus menjadi Tuhan. Seperti tertulis di Roma 10 nomor 9 dikatakan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan di sini ketika mereka mengklaim seperti Bang Meme tadi mengklaim bahwa yang dia sembah seperti yang Yahudi sembah itu adalah Allah, Tuhannya para nabi. Yang ini yang keliru. Karena yang orang Kristen sembah itu bukan Tuhannya para nabi, tetapi justru nabi itu sendiri yang disembah. Bahkan Yesus sendiri masih tetap menyembah Allah dan disebut sebagai hambanya Allah. Tertulis di Kisah Para Rasul nomor 3:13 dikatakan bahwa Yesus ini hambanya Allah dan Yesus juga menyembah Allah. Tertulis di Matius nomor 26:39. Dan Yesus mengaku sendiri sebagai utusan Allah, tertulis di Yohanes 17:3, dan dia sebagai penyampai firman, tertulis di Yohanes 17:8. Dan dia juga mengaku sebagai dirinya itu tidak bisa berbuat apa-apa, tertulis di Yohanes 5 nomor 30. Dan lain sebagainya, banyak sekali, termasuk tertulis di Yohanes 7 nomor 28. Yesus sendiri mengajarkan bahwa Dia Allah yang benar, tidak kamu kenal, Dialah Allah yang mengutus aku. Artinya Yesus selalu di dalam Alkitab itu mengatakan dirinya bahwa sebagai utusan. Jadi mereka membedakan sendiri karena memang mereka mencari Tuhan selain Allah. Maka Al-Quran menyebut orang-orang ini adalah orang-orang kafir. Dan orang kafir memiliki Allah sendiri yang hakikatnya bukan Allah. Tetapi kalau berbicara substansi tentang sesungguhnya Allah secara umum yang menciptakan langit dan bumi ya hanya satu, yaitu yang Allah dikenal oleh seluruh para nabi, yang juga dikenal oleh Nabi Yesaya yang tertulis di Yesaya nomor 5:16 dikatakan tadi di sana. Dan yang saya tergelitik tadi ketika Meme mengatakan bahwa YHWH atau yang biasa disebut dengan YOTVV ya, itu adalah proper name. Ini yang saya tidak setuju sekali ya, karena yang namanya proper name setahu saya gitu, dan mungkin di dalam literasi tata bahasa proper name itu tidak bisa diterjemahkan. Sekalipun namanya misalkan adalah selamat, nanti diterjemahkan ke bahasa lain menjadi bahasa Inggris itu kata selamat yang sepadan nama selamat, tapi bukan selamat, itu bukan nama lagi. Dan fakta yang ada kita melihat kitab Alkitab LAI, tidak ada satupun kata di sana tertulis YOTVV atau YHWH. Artinya kata YHWH itu sudah diterjemahkan, yang tertulis di Keluaran nomor 3, 14 dan 15 dikatakan bahwa itu sudah terjemahan. Nah, apabila sebuah kata sudah diterjemahkan dan bisa diterjemahkan, itu bisa dipastikan itu bukan proper name tapi sebutan. Nah, ketika tadi Bang Meme mengatakan bahwa itulah sebutanku turun temurun, ya benar, itu sebutan yang disebut di ayat itu, sebutku turun temurun dan tidak akan berubah, betul. Sebutan, artinya sebutan adalah sebagai penguasa alam. Sebutan Allah itu sebagai penguasa alam, tapi bukan nama pribadi. Kalau nama pribadi sudah diberitahukan oleh Allah melalui baginda Nabi, yaitu tadi yang saya sebutkan di surat Toha nomor 14. Sebutannya adalah Allah. Allah yang maha suci dan maha tinggi. Itu nama pribadi. Sementara sebutan bagi sang Allah ini adalah Tuhan. Bisa disebut Tuhan, bisa disebut Rob, karena itu sebutan. Termasuk YOTVV, termasuk Hashem, itu adalah sebutan. Ketika orang Yahudi menyebut kata Hashem, kalau ditanya Hashem itu artinya apa, mereka akan menjawab artinya sang nama. Dan ketika YOTVV apa artinya dan apa maksudnya dijelaskan di Alkitab juga tertulis, aku yang sudah ada dan telah ada. Artinya itu bukan nama ya, bukan proper name, tapi generic name atau sebuah sebutan atau sebuah predikat gitu ya. Jadi kata predikat ini masih bisa diterjemahkan, tapi kalau sudah proper name itu jelas tidak mungkin bisa diterjemahkan. Contoh majalah Bobo, dimanapun di seluruh dunia namanya majalah Bobo tetap disebut Bobo, nggak mungkin nanti disebut Sleeping, majalah Sleeping nggak mungkin, tetap disebut Bobo. Walaupun nanti di Amerika Serikat disebut Bobo, walaupun di Arab juga disebut Bobo, itu nama. Nah, ketika Meme Bos bersikuku bahwa YOTVV adalah sebuah nama, ya monggo, tapi bukti fakta Alkitab LAI terjemahan sudah menerjemahkan. Artinya kalau sebuah kata sudah diterjemahkan, tidak mungkin itu adalah sebuah proper name atau sebuah nama. Nah, kadang-kadang ini ada framing di sini. Ketika orang Islam mengatakan bahwa YOTVV adalah Allah ya, mereka mengatakan bisakah bersahadat dengan menyebut YOTVV? Ya jelas tidak bisa, wong itu bukan proper name, itu sebuah generic name yang nggak mungkin lah, nggak bisa. Bersahadat itu ya harus dengan nama, seperti kepada Rasulullah nggak bisa dengan nabi saja.
Misalkan Rasulullah kan gelarnya nabi tuh atau rasul tuh, baginda Nabi Muhammad SAW. Misalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyullah, ya nggak bisa, harus dengan nama gitu loh. Seperti juga dengan ketika asyhadu alla ilaha illallah kok disebut asyhadu alla ilaha Tuhan, ya nggak bisa, harus dengan nama seperti itu. Makanya sama di sini di dalam arti sebutannya sama tapi proper name-nya itu yang belum disebutkan. Seperti saya tadi katakan ada dalilnya di Keluaran 6 nomor 3 dikatakan bahwa Allah itu ada namanya itu belum dikenalkan, belum dinyatakan, baru sebutannya yang dijelaskan bahwa sebutannya turun temurun dan tidak akan berubah. Ya tentu Allah itu sebutannya Tuhan dari zaman akhir pertama ada bumi dan sampai akhir zaman juga tetap sebutannya adalah Tuhan, tapi proper name-nya adalah Allah. Seperti itu. Silakan. Oke, begitu. Jangan panjang juga nanti apa? Ya, monolog. Silakan. Yang mau tanggapi atau mau nambahkan dari Ustadz Alif atau Ustadz Alwan? Ya, mungkin sedikit ya. Saran saya sih ya, saya kalau boleh tapi kalau diterima, menarasikan atau mendakwahkan atau menginformasikan tentang Tuhan, paling tidak kita berusaha memilah dan memilih kata, Jangan seperti juga kita ngobrolin tentang orang yang misal entah tukang tambal atau apa, bukan ngomongin profesi orang ya. Karena disi-disi dengan terpaksa, tidak ada jalan lain. Seperti tadi ya, manusia tetap begitu sehingga satu-satunya jalan Tuhan turun ke bumi. Jadi seolah-olah sedang membatasi kekuasaan Tuhan itu sendiri gitu loh. Itu tapi oke lah, mungkin itu di imanmu ya. Nah, saya coba on the track lagi ya, yang tadi dibahas tentang masalah kata Allah Subhanahu wa taala atau Allah ya. Ketika mengenal kata Allah, sebenarnya kalau kamu baca misal ya Bible yang memang versi bahasa Arab misal, dan saya pakai ini ya, contoh begini bro. Sebentar ya, saya coba bukain. Ini yang cukup dipercaya ya. Dan ini adalah Kejadian, ini Al-Injil Al-Arabi, Genesis, Kejadian. Nah, di sini kalimatnya gini loh. Fil bad'i khalaqa Allahu samawati wal ar. Fil bad'i pada mulanya atau pertama kali, entah itulah nanti dalam bahasamu, telah menciptakan siapa Allahu, yaitu Allah. Kemana nih? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ini jelas, kalau dikatakan tidak mengenal itu sebenarnya ada problem gitu di dalam kamu mencari literatur. Nah, di sini di dalam bahasa Arab kata Allah begini tidak bisa dibikin generik. Karena misal ya, kalau masuk generik itu saya ikuti misal di 1 Korintus 8. Di sini jelas menggunakan kata ilah. Kalau ini masih umum generik ya, ilahun wahid. Nah, kalau kata Allah dan ilah tentu berbeda. Orang Arab, orang Kristen Arab paham begini gitu. Nah, ketika kamu mempermasalahkan seperti tadi tidak mengenal Allah dan lain sebagainya, dan juga kamu menginformasikan tentang Tuhanmu dengan tadi seperti itu, saya sebenarnya agak menyayangkan gitu, bahwa bisa saja Tuhan menjadi manusia yang tidak yang muslim itu manusia menjadi Tuhan, padahal di dalam kitabmu sendiri mengatakan Yesus mati dan bangkit kembali agar ia menjadi Tuhan. Justru setelah dia manusia itu menjadi Tuhan lagi gitu. Sementara tadi kau bilang bahwa mustahil manusia jadi Tuhan gitu. Nah, inilah konsep perubahan seperti ini yang tidak ada sebenarnya dalam keyakinan ya, yang benar-benar, apalagi agama Abrahamik begitu. Saya sampai lupa lagi tadi apa ya, beberapa hal yang saya tanggapin. Saya gitu dulu aja deh. Tapi poinnya jelas. Oh iya, sorry. Dan ketika orang-orang kawan-kawan ya mempermasalahkan tentang subhanahu wa ta'ala, jelas kalimatnya maha suci Allah dari sifat-sifat yang kemanusiaan itu, yang jadi manusia, yang lemah, yang ditindas, wa ta'ala, dan maha tinggi dari direndahkan oleh orang-orang. Makanya Islam itu hadir justru meninggikan, mengembalikan posisi Tuhan yang sesungguhnya itu. Gitu loh ya. Makanya subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu Tuhannya tidak subhanahu wa ta'ala atau senangnya menyingkat SWT, sebenarnya saya terima gitu. Memang tidak maha suci dan tidak maha tinggi, tidak maha suci.
tentang apa segala sesuatunya dan maha tinggi itu enggak. Toh kalian sendiri juga yang membatasi, merendahkan Sang Maha Kuasa menjadi manusia. Ketika menjadi manusia tidak maha kuasa, dan ketika tidak maha kuasa manusia itu juga bisa menjadi Tuhan gitu loh. Nah ini yang jadi problem, makanya hadirnya Islam itu mengembalikan pertama tentang Allah itu siapa, dan kita bersihkan dari sifat-sifat yang manusia terapkan. Makanya kalimatnya Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Itu aja, terima kasih. Oke, silakan Edis atau Meme. Karena saya baru masuk jadi saya kurang ngerti ininya. Cuma nanggapi sedikit aja tadi sama siapa yang barusan keluar tadi. Ya, bahwa sebenarnya kata Allah itu atau Allah yang di dalam Al-Quran itu kan tidak pernah ada di dalam kekristenan. Cuman itu aja sih. Ya cuman mau ngomong sama Alwan. Tadi saya ngirim pesan WhatsApp tapi sama Alwan gak dibuka-buka. Alwan mau saya jumpain si Alwan sama Rob Christian, cuman si Alwan kayaknya nggak baca-baca. Tapi Siapa? Dis, minta maaf. Kenapa, Dis? sama Rob Christian, saya pernah lihat kamu kalau nggak salah waktu itu di Algerian Diploma. Suaranya kecil ya? Kecil. Suaranya Edis kecil, Halo? tidak dengar. Halo, 1 2 3. Sekarang gimana, Alwan? Nah itu udah bagus. Ini udah Masih? jelas. Ya. Udah Iya. jelas. Gimana, Dis? Kemarin itu kalau nggak salah kamu di roomnya Algerian Diplomat itu. Cuman saya tunggu-tunggu kok. Kamu itu nggak ngomong sekitar setengah jam atau berapa, terus nggak ada debat juga. Ketiduran saya itu. Oh, Ketiduran saya di situ. Ketiduran. Nah, Jadi saya rencana itu ya biar kita memperkaya kasanah diskusi kita gitu loh. Jadi